Setelah jeda turun minum, kita nantikan saja. Sementara pasukan tim kesebelasan hitam-hitam tim kuning adalah pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 besutan nampaknya Bapak Lurah Aziagai, kemudian nampaknya Bapak Lurah Azohani, dan juga nampaknya Bapak Lurah Dodi. Tentunya Mitraga yang ada di bem kiri kami melaporkan. Coba nampaknya Tasrifal Abadi di kickoff babak yang kedua. Tentunya Tasrifal Abadi adalah Kebon Bule FC mencoba nampaknya Mitraga kembali. Kita lihat sebuah tekanan datang lagi ataupun di menit awal pertandingan kickoff babak yang kedua. Luncurkan datang di sana nampaknya Hafid Ali ke depan Jakite yang dimaksud. Tidak ada rekan yang membantu tentunya saudara pendengar. Disapu bersih bola pun oleh Doni Kecek. Namun kembali nampaknya bola kedua meninggalkan area pertandingan, tepat jatuh di hadapan tentunya Bos Donarianto, Bos Tatan, dan juga nampaknya Bung Abro Diego. Tentunya saudara pendengar, pertandingan yang sudah terus dalam tatapan Bos Mari didampingi nampaknya Bos Utek Tanu, ketua Ustaz daripada Kecamatan Sindang Jaya. Juga nampaknya hadir di sana Bos Majaka R dari Kota Kilangok. Sebuah tembakan tentunya jarak jauh dilepaskan tentunya Mitraga di luar kotak pertahanan daripada tim kesebelasan Kebon Bule. Namun masih membentur atas mister gawang daripada pasukan tim kesebelasan Kebon Bule FC. Hanya kembali nampaknya terlahir sebuah tembakan gawang alias goal kick tentunya dalam bahasa Bos Wawan Kuku yang hadir di band sebelah kiri. Kami melaporkan tentunya saudara-saudara didampingi nampaknya Bang RT Benau Matulesi yang terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Kembali nampaknya satu tekanan datang lagi, terus nampaknya menguasai pasukan daripada tim kesebelasan, tim pasukan Pandawa 17, tim yang didukung tentunya oleh 17 kepala desa. Berbahaya Hafid Ali berputar-putar datang. Kembali masih ada di sana nampaknya kapten kesebelasan pasukan Pandawa 17 tentunya saudara-saudara. Kembali nampaknya sudah dilakukan oleh kapten kesebelasan. Sepak sudut terjadi. Datang di sana nampaknya Abdullah Arsafin. Ditanduk lagi nampaknya bola pun di udara. Muncul kembali nampaknya gelandang tengah. Pemain pengganti daripada Kebon Bule FC, dorong nampaknya Doni Kece, sempat terjatuh namun bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali setengah lapangan, coba untuk membongkar daripada sisi pertahanan tim kesebelasan Kebon Bule FC. Pandawa 17 datang kembali Abdullah Arsafin. Kembali kita lihat nampaknya sebuah tembakan jarak jauh dilepaskan di luar pirat ataupun di luar pertahanan daripada tim kesebelasan Kebon Bule. Sebuah tembakan shooting keras tentunya mendatar menggusur tanah, namun beruntung masih bisa diintersep dengan baik tentunya oleh penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan Kebon Bule FC adalah Brian Jawir yang tampil penuh percaya diri di kesempatan sore hari. Coba kembali nampaknya gempuran dilakukan oleh Pandawa 17, tim nampaknya kuda hitam kembali nampaknya membangun sebuah tekanan namun tertahan di kaki daripada Oktomaniani. Luncurkan nampaknya bola ke depan, dipotong bola punek nampaknya Fauzi Black di sana, mantan wingback kanan daripada Persita Tangerang. Datang lagi kembali tahan nampaknya bola sejenak. Pemain bertabung sebelah di kubu daripada tim kesebelasan Pandawa 17 adalah Toto. Datang kerjasama cukup baik di sana nampaknya kali ini kapten kesebelasan adalah Abdullah Arsafin. Pertandingan yang juga ditatap oleh sahabat kami dari Kota Batu Nunggu Kecamatan Rajaga adalah Bang Riri fotografer tentunya beserta rombongan dari PT Jinglu Victory Indonesia yang terus menggerakkan dua pandang gajah ke rumput hijau. Demikian berbahaya kembali Bos Arabonta, Kapten Anton dan juga Bos RW Ameludin Benuridi. Kembali kita lihat tampaknya Bung Reno Sebastiano, ada apa di jala gawang daripada tim kesebelasan Kebon Bule FC. Lagi-lagi kita lihat tampaknya mampu memblok Jawir, walaupun kembali harus melahirkan sebuah sepak pojok tentunya tepat di hadapan daripada Abah Haji Atib di sana Mitraga didampingi Bos Daniel Mahesaro. Kemudian tampaknya Bang goal kick saja dalam bahasa Bos Haji Ferry Akom, sang pemilik daripada PT Sandi Jaya yang sempat nampaknya membackup langsung daripada CTFC beberapa hari yang lalu. Namun kembali kita lihat sebuah tekanan datang lagi, bergerak nampaknya pasukan tim kesebelasan Pandawa 17. Datang kembali wingback
bek kanan luncurkan lagi ke depan. Tony William Jakite, namun kembali datang di sana nampaknya kapten kesebelasan. Tidak ada rekan yang membantu. Kembali sebuah tekanan diintercept dengan baik tentunya bola pun oleh yang dipancat luaskan melalui siaran radio Don Nereri, dipandu tentunya oleh kerabat siaranda Reno Sebastiano dan kawan-kawan, didampingi sang pemilik daripada penalti spot adalah Bos Tijariadi, berada di band sebelah kanan. Kami melaporkan kembali nampaknya satu serangan kembali yang harus gagal Mitraga, tepat jatuh di hadapan Bos Alex Nesta Madobani. Juga nampaknya hadir di sana Haji Don Sartono, kemudian nampaknya Bos Haji Jasra, Bos Haning, juga nampaknya Haji Jaya, juga nampaknya hadir di sana kali ini Bos Jarobirin, wakil Karang Taruna Kota Kelam Kuta Jaya, yang terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Berbahaya sebuah tekanan, datang di sana nampaknya Tony William, muncul lagi di sana nampaknya Toto. Kembali kita lihat nampaknya sulit melewati di sana kali ini adalah Doni Kece, defender segudang pengalaman, lagi-lagi mampu nampaknya menggagalkan sebuah serangan demi serangan tentunya Mitraga. Kembali nampaknya kita lihat sudah hadir nampaknya Bos Elung PDGS tentunya yang juga sudah mendarat di band kiri. Kami melaporkan tentunya saudara-saudara mencoba nampaknya baru saja hadir di stadion pun baru saja terdiri di stadion daripada kota Bundar Cikupa tentunya Mitraga, stadion yang memang menampung daya kapasitas ribuan tempat duduk tentunya saudara. Kembali sebuah tekanan, coba nampaknya serangan secara bergelombang, sulit melewati di sana wingback kanan. Datang kembali kontak body yang dianggap terlalu keras tentunya saudara-saudara. Besok kami informasikan tidak ada pertandingan alias diliburkan selama 1 hari dan akan dilanjut tentunya pada hari Sabtu Mitraga antara tim kesebelasan Mandiri FC dari Kota Sepatan akan berhadapan dengan tim kesebelasan CPABS tentunya dari Kota Kendal Sindang Panon besutan Bos Haji Asep Poling tentunya pada hari Sabtu, karena besok pertandingan diliburkan tentunya selama 1 hari demikian. Kembali tentunya Mitraga, nonton bola memang tidak asik apabila tidak ditemani kacang rebus Bapak Mari Cap 2 Panji, dan juga nampaknya tidak asik apabila tidak ditemani Warkop EN kopi hitam, dan juga nampaknya kopi hitam pagi dan mantap Abako Sase. Kembali kita lihat nampaknya sebuah serangan yang harus nampaknya dapat dimantapkan digagalkan oleh Wage di sana tentunya saudara pendengar. Kembali dinyatakan sepak pojok tepat di hadapan Bos Tijariadi yang punya penalti spot, termasuk nampaknya di sana kali ini adalah Bos Haji Zaki Mozaki Dr. Andus mendampingi Boswell Mitraga dan juga sang permaisuri Boswell tentunya di sana Budan Zulia yang terus menggerakkan dua pandangannya ke rumput hijau demikian. Namun kembali dan lagi-lagi sebuah serangan mampu digagalkan ini belakang pasukan tim kesebelasan daripada Pandawa 17. Dorong lagi nampaknya bola sudah. Kita lihat sebuah tekanan datang di sana nampaknya Tony William. Pasing berdatas berbahaya Toto. Kembali kita lihat nampaknya ada apa di jala gawang daripada Kebobule. Ada tongkat kola gondang ataupun kala gondang, tongkatnya Bang Rijal demikian masih tertancap di belakang jala gawang daripada tim kesebelasan Kebobule FC. Kita lihat tampaknya sebuah tekanan yang lagi-lagi harus mampu dapat dimantapkan lewat penjaga gawang di kubu daripada pasukan tim kesebelasan Kebobule FC. Boswell pasukannya yang kembali masih mampu menahan imbang tim sekelas daripada Pandawa 17, tim yang sempat kali itu menembus ke babak semifinal di Stadion Persepo Palasari beberapa bulan yang lalu, di backup nampaknya oleh Bapak Lurah Johani dan juga nampaknya Bapak Lurah Dodi. Jelas memang sudah berada dalam posisi offset
Kembali terlihat nampaknya oleh asisten wasit yang kedua Jajang Hidayat memang sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Gol tentunya yang harus diadili di pertandingan di babak yang kedua kali ini tentunya saudara pendengar. Dr. Adi AJS, Bos Gelek Alju, Bos tentunya Jaro Ari Samsudin, Mitraga yang punya BJS FC yang terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Bos Eko Sendi, Bos Haji Anwar Sadat tentunya yang punya program acara yang terus tentunya mengerahkan dua pandangannya di kesempatan sore hari. Di layar kaca televisi Anda adalah Octavianus Maniani, pemain yang sempat bergabung bersama ataupun tim nasional Indonesia dan juga nampaknya sempat bergabung bersama tim Laskar Singgandaru Kota Serang Banten, juga nampaknya Persewa Wamena. Demikian kembali kita lihat satu tekanan yang gagal lagi dimentahkan oleh ini belakang Arif Bison. Muncul si babam tampan adalah Zakite, namun kembali sebuah tekanan disapu bersih lagi oleh Arif Bison. Datang di sana Tony William, Zakite gol. Ya, Bung Red. Terus berjuang ekstra keras, terus nampaknya mengempur dalam pertahanan daripada Kebabule FC hingga akhirnya mampu mendobrak sisi kiri daripada goalkeeper Kebabule FC hingga kedudukan berubah menjadi 1-0. Papan skor berubah nampaknya di sisa waktu yang ada. Pertandingan kick-off babak yang kedua kali ini unggul sementara tipis 1-0 Pandawa 17. Wasit dan saudara penonton nampaknya Zakite harus ditarik keluar, memang sempat mengalami cedera jempol suku di sisa waktu yang ada. Pertandingan kick-off babak yang kedua kali ini coba kembali kita lihat satu tekanan datang lagi dibangun pasukan tim kesebelasan Pandawa 17. Tahan nampaknya di sana kali ini Tony William berputar-putar mencari lubang bebas, lepas tendangan mengambil sebuah keputusan jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan daripada tim pasukan Kebabule. Boswell di bawah ejen pemain Bos Haji Zaki Muzaki Dr. Randus tertinggal sementara 1-0 di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang kedua. Mampukah bagi pasukan tim kesebelasan Kebabule FC untuk dapat menyamakan kedudukan? Kita nantikan saja. Datang kembali Zo, si kulit putih, dorong ke kaki daripada Tony William, kembali sempat dijatuhkan di sana nampaknya mitra raga kapten kesebelasan di kubu daripada tim kesebelasan Kebabule FC Endingan yang terus tentunya dalam tatapan di sana Bos Zaro Birin, nampaknya wakil Karang Taruna Gelam Kuta Jaya yang hadir di sebelah kiri kami melaporkan, juga ditatap langsung tentunya oleh Bung Onin Dito. Sahabat kami di sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara. Kembali kita lihat satu tekanan datang lagi Tony William, waduh kembali sempat tampaknya berbenturan. Bukan faktor sebuah kesengajaan karena bola pipi-pipi hingga harus dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Oh, kartu merah tentunya saudara-saudara. Kita lihat memang sempat juga mengantongi satu kartu kuning hingga harus diganjar sebuah kartu merah tentunya. Salah satu tentara rumput hijau pasukan daripada tim kesebelasan Kebabule FC Mitra Naga nampaknya Doni KJ harus diusir dalam pertandingan kesempatan seri ini yang memang kembali sempat melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Mitra Naga kembali kita lihat harus kembali terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Pandawa 17. Bapak Lurah Dori, Bapak Lurah Johani tentunya Mitra Naga yang dibawa dan pemainnya di sana kali ini Bos Agen Ramang sejajar dengan Bos Wawan Koko yang coba membackup daripada mendampingi Pandawa 17 tentunya. Juga nampaknya hadir coach Jainun Mulyana, namun kembali jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang. Kembali patah lagi sebuah serangan ditanduk bola boleh Zo tadi maksudnya datang di sana Toto Arianto, namun digunting lagi bola boleh kapten kesebelasan. Sebuah serangan kembali yang mampu dapat digagalkan hingga tekanan balik terjadi. Jelas memang pelanggaran kembali dilakukan oleh Fauzi Black di sana Mitra Naga hingga kembali harus
keluar nampaknya sebuah kartu kuning dari kantong hakim pengadilan tengah. Tentunya saudara-saudara mencoba nampaknya pasukan Kebo Bule FC harus bermain dengan 10 orang tentunya di pertandingan sisa waktu yang ada. Pertandingan kick-off babak yang kedua kali ini Boswell tentunya dan juga nampaknya Fidan Surya di band kanan kami melaporkan coba mendapatkan sebuah peluang pasukannya. Mitra Raga kembali lewat nampaknya di sana Okto Maniani, inilah dia angkat bola sudah berbahaya namun tidak jadi bahaya tentunya. Mampu diintersep dengan baik oleh penjaga gawang sekelas daripada Robi Kasilat, penjaga gawang utama daripada PT KMK Global Sports tentunya saudara-saudara. Luncurkan lagi nampaknya bola ke tengah, Hafid Ali berputar-putar datang di sana nampaknya Wage Mahardika, luncurkan ke depan datang kembali Hafid Ali, kontak body terjadi dilakukan nampaknya fullback pasukan tim kesebelasan tim pasukan Kebo Bule FC tepat tentunya di hadapan bos Habibi yang coba terus mengarahkan dua pandangannya di sebelah kiri. Kami melaporkan mencoba tampaknya kembali harus terjadi sebuah tembakan bebas kembali bagi pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 yang coba kembali terus menguasai tengah lapangan. Jalannya pertandingan, lepas tendangan sudah berbahaya, datang kembali di sana coba tertahan di kaki Oktomaniani Mitraga, kembali lepas tendangan tertahan di kaki Arif Bison, lepas tendangan ke jantung pertahanan namun kembali digunting cepat nampaknya dari barisan pertahanan tim kesebelasan Pandawa 17. Kembali pelanggaran terjadi dilakukan oleh Zo namun bersalaman penuh sportivitas ditunjukkan oleh kedua tim kesebelasan di pertandingan kesempatan saat ini. Koktuel nampaknya bola di udara, datang di sana nampaknya Abid Ali, dorong pendek ke kaki daripada kapten kesebelasan Abdullah Arsabin, berputar-putar mencari lubang bebas tepat di hadapan bos Kelek Abiu dan juga nampaknya bos Jaro Ali Samsudin, kemudian nampaknya bos Haji Anwar Sadat yang punya program acara tentunya bos Azhar Yuyu Zulkarnain yang terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Namun kembali kita yang coba terus didampingi nampaknya Bapak Lurah Johani, kemudian nampaknya Bapak Lurah Ucok nampaknya di beng kiri. Kami melaporkan tentunya saudara pendengar tim yang sementara unggul tipis 1-0 di kick-off babak yang kedua. Pandawa 17 tim yang sempat menembus ke babak semifinal kala itu di Stadion Persepo Palasari tentunya Mitraga. Kembali sebuah tekanan datang lagi, coba nampaknya ke diburu bola pun oleh Wage Mahardika namun nampaknya bola sudah keluar. Bos Dabek Nasa tentunya Pasar Keramat Tanah Tinggi yang coba hadir di sebelah kidul. Kami melaporkan juga nampaknya bos Epung Sayuti Mitraga kembali nampaknya berlari dan juga nampaknya Bapak Lurah Johani, kemudian nampaknya Bang RT Cedong Matelesi sahabat daripada bos Ayah United yang coba nampaknya hadir bersama para punggawa tim kesebelasan Pandawa 17. Datang nampaknya kembali pasukan tim kesebelasan Kebo Bule, perebutan bola di sektor sebelah kanan daerah pertahanan sendiri, disapu bersih bola pun kapten kesebelasan, dibuang nampaknya bola keluar meninggalkan area pertandingan. Saudara pendengar dan saudara penonton, dan terasa pertandingan di kick-off babak yang kedua sudah menyita menit yang kesekian, sementara tentunya kedudukan tipis 1-0 berbahaya. Kembali nampaknya masih batas bisa diantisipasi oleh Ozial di sana, mantan fullback kiri tertaktik di kubu daripada tim kesebelasan Kebo Bule. Di sisa waktu yang ada pertandingan kick-off babak yang kedua tentunya saudara pendengar, tim melakukan tentunya oleh Arif Bison ataupun Fauzi Black, lepas tendangan luncurkan kerusuk sebelah kiri, coba kembali patah di kaki pasukan tim kesebelasan Kebo Bule. Datang di sana Tony William, kembali pelanggaran jelas nampaknya terlebih dahulu dilakukan oleh wingback kiri pasukan tim ataupun gelandang kanan daripada pada nampaknya bos penalti spot bos Tijar Yadi. Bos penalti spot adalah bos Tijar Yadi, bos penalti spot adalah bos Tijar Yadi yang berada di bem sebelah kanan. Jebret cedur, agak sedikit ragu-ragu tentunya saudara-saudara. Kita lihat padahal sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Namun kita lihat sebuah finishing air terlalu lama tentunya mengoleksi si manja si kulit bundar dan bomba daripada pasukan Pandawa 17 hingga gagal sebuah peluang emas di depan mulut gawang daripada tim kesebelasan Kebo Bule FC. Diburu lagi kontak body Mitraga yang memang terlalu keras dilakukan nampaknya oleh Arif Bison.
hingga harus melahirkan sebuah tembakan bebas tentunya mitraga di sektor kiri pertahanan tim ke-11 daripada pasukan tim Pandawa 17 dalam tekanan. Dr. Adi Ajes tentunya di band kiri kami melaporkan tentunya saudara sejajar dengan Bung Arnold Diego, Abah Zodi dan juga tampaknya Bos Eko Sendi, kemudian tampaknya Bos Haji Anwar Sadat tentunya saudara-saudara yang coba terus memantau dan yang laga pertandingan kesempatan sore ini berada di sisi sebelah kiri. Kami melaporkan tentunya saudara, inilah dia nampaknya Okto Maniani Mitra Olahraga lepas tendangan melengkung ini kembali lagi-lagi mampu didapat tampaknya di blok, ditepis di udara oleh penjaga gawang Robi Kasilat. Pelanggaran kembali terjadi, namun bersalaman ditunjukkan kembali penuh sportivitas oleh kedua tim ke-11 di pertandingan kesempatan sore ini tentunya saudara yang turun di partai terakhir babak putaran leg yang kedua. Siap pakai gerangan yang akan kembali mampu merebut satu tiket ke babak putaran leg yang ketiga. Besok kami informasikan bagi anda para penonton yang budiman, besok tidak ada pertandingan alias diliburkan selama 1 hari, dan juga diinformasikan kepada para pedagang ya besok tidak ada pertandingan karena pertandingan diliburkan 1 hari dan akan disusul tentunya pada hari Sabtu antara tim ke-11 Mandiri FC dari Kota Sepatan akan berhadapan dengan tim 11 CPABS dari Porkam tentunya saudara pendengar, sang putra mahkota daripada Bos Ayam Bakar Beda Rasa Abah Haji Suamit, dan juga nampaknya sudah terdidik dengan topi lakan merah tak lain dan tak bukan adalah Babeh Martin Roy yang punya Maghribi Picung tentunya saudara-saudara sejajar dengan Bang Kuble penggawah daripada Ostar CTFC demikian. Namun kembali nampaknya bola keluar ataupun Pandawa di sektor sebelah barat tepat di hadapan Bos Haji Jasra didampingi Bos Aneng. Kembali sebuah tembakan yang masih melambung tinggi di udara ditatap langsung tentunya oleh sang pemilik. Menyaksikan jalannya laga pertandingan kesempatan sore dengan kedudukan masih nampaknya tipis 1-0 1-0 sementara unggul pasukan tim ke-11 Pandawa 17 Bapak Lurah Johani Bapak Lurah Dori tentunya mitraga. Kembali kita lihat coba nampaknya terus menekan namun kembali mampu dapat digagalkan, bola keluar meninggalkan area pertandingan. Di sisa waktu yang ada pertandingan kick-off babak yang kedua, serangan cukup cepat kembali dilakukan pasukan Pandawa 17 Hafid Ali, namun kembali nampaknya digait dari belakang hingga nampaknya free kick pendek berbunyi, tertanda sebuah pelanggaran terjadi dilakukan nampaknya oleh fullback pasukan tim ke-11 Kebabule FC di sektor sebelah kanan daerah pertahanan pasukan tim ke-11 Kebabule FC Boswell Mitragan di bawah ejen pemain Bos Haji Zaki Muzaki Dr. Randus Okto Maniani membentuk barikade di sana. Lepas tendangan sudah berbahaya kembali rapat dari pertahanan, datang kembali Okto, lepas tendangan, lepas dari perangkap offset, angkat tidak jadi, keeping lagi, lepas tendangan, dipotong nampaknya bola oleh Wage Mahardika. Jelas sebuah ganjalan dilakukan nampaknya oleh Zo di sana mitraga. Zo Kante kali ini kita lihat pemain Legion asing berdarah benua Afrika, tandem daripada Abdullah Al-Sabin, kapten ke-11 dikubur daripada tim Pandawa 17, tim yang sementara unggul tipis 1-0. Memang belum begitu aman tentunya saudara-saudara bagi pasukan tim ke-11 Pandawa 17. Coba kembali peluang melalui tembakan bebas Okto Maniani, lepas tendangan melengkung berbahaya, terlepas sebuah kontrol bola mitraga kembali, namun bola keluar meninggalkan area pertandingan. Terlahir sebuah tembakan gawang goal kick saja tentunya dalam bahasa Bos Jarobirin, wakil Karang Taruna Gelam Kutajaya tentunya yang hadir di sebelah kiri kami melaporkan terjajar dengan di sana Bos Haji Periakom, Bos LA Alex Nesa Matopani tentunya saudara-saudara sahabat daripada
Mas Haji Gabil yang coba hadir di sebelah kidul. Berbahaya kembali Okto. Tempat terpeleset di kondisi lapangan legend. Datang lagi di sana Arif Bison. Digunting nampaknya bola boleh Wage Mahardika. Datang kapten kesebelasan. Mencuri bola di sektor sebelah kanan. Dari pertahanan pasukan tim kesebelasan Kebobule. Berbahaya lepas daripada kawalan. Namun tertahan di kaki daripada kapten kesebelasan tentunya. Di kubu pasukan tim kesebelasan Kebobule FC kembali sempat menekan namun jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang saudara pendengar dan saudara penonton. Di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang kedua tak terasa sudah menyita menit yang kesekian namun kembali kita lihat kedudukan tipis 1-0 beda satu mata unggul sementara pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 tentunya saudara-saudara. Hingga kembali kita lihat terjadi lagi sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Pandawa 17 tentunya Mitraga kembali lewat gelandang tengah ancang-ancang dia mundur 4 langkah ke belakang lepas tendangan sudah muncul dari belakang Arif Bison namun sudah berada dalam posisi objek saudara pendengar di jantung pertahanan tim kesebelasan Kebobule FC hingga harus melahirkan sebuah tembakan bebas lewat kapten kesebelasan Kebobule tim dengan jersey penuh warna celana biru tentunya di backup oleh Boswell dan juga sang permaisuri di sana Bindan Curia tentunya saudara pendengar yang belum mampu dapat menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada pertandingan kick-off babak yang kedua kali ini. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan tepat di hadapan Bapak Lurah Johani dan juga Bapak Lurah Dori tentunya saudara pendengar Bos Wawan Koko. Kemudian nampaknya di sana agen Ramang Mitraga mencoba membongkar sisi kanan pertahanan daripada Kebobule muncul dari belakang berbahaya kembali rapat dari pertahanan pasukan tim kesebelasan Kebobule FC. Kontak body terjadi hingga terlahir lagi sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Kebobule FC di menit injury time di menit akhir tentunya pertandingan kick-off babak yang kedua. Mampukah bagi pasukan tim dan tak terasa pertandingan kick-off babak yang kedua sudah berakhir dengan kedudukan adalah 1-0 1 bagi tim kesebelasan Pandawa 17 dan 0 bagi tim kesebelasan Kebobule. Akhirnya